Perkembangan angkutan umum mikrolet. Angkutan umum yang satu ini menarik perhatian penulis untuk dibahas di tengah maraknya aplikasi pemesanan kendaraan online. Mikrolet adalah sebutan untuk alat angkutan umum penumpang yang mungkin saat ini sudah mulai redup popularitasnya. Walaupun tak sepopuler pada masanya, masih banyak orang yang menggunakan mikrolet sebagai alat berpergian sehari-hari, termasuk penulis sendiri. Mikrolet membawa penumpang pada rute tetap atau setengah tetap tanpa jadwal, serta berangkat saat semua kursi telah terisi. Mereka biasa berhenti di mana saja untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Jumlah penumpang yang biasa dimuat dalam satu mikrolet jauh lebih kecil daripada jumlah penumpang pada bus. Kira-kira dalam satu mikrolet dapat berjumlah 10 penumpang. Ada beberapa keuntungan yang penulis dapatkan saat menaiki mikrolet, seperti dapat menghemat pengeluaran, tidak perlu mencari tempat parkir, bisa menikmati pemandangan, dapat bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat. Tarif atau ongkos dari mikrolet lebih murah jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Biaya mikrolet saat ini di Kota Manado Rp5.000 per sekali perjalanan. Saat ini, banyak pengemudi mikrolet yang menyediakan pembayaran secara cashless menggunakan e-money atau e-wallet, sehingga penumpang tidak perlu repot-repot membawa uang tunai. Cukup dengan duduk tenang dan menikmati pemandangan di kiri dan kanan menjadi kesenangan tersendiri bagi penumpang. Mikrolet jauh lebih kecil daripada bus, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk berpergian di jalan-jalan tanpa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Mungkin kebanyakan orang bertanya-tanya, apa yang bisa kita pelajari dari menaiki mikrolet? Nah, dengan menggunakan angkutan umum yang satu ini, penulis yang merupakan orang yang sulit bersosialisasi dengan orang lain dapat belajar bagaimana caranya bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Saat menaiki angkutan umum yang satu ini, penulis bertemu dengan orang-orang baru yang bisa diajak berbincang. Hal kecil ini secara otomatis dapat menjadi wadah penulis untuk dapat berbaur dan bersosialisasi. Dan bukan hanya itu, penulis juga dapat menambah koneksi serta dapat memperluas relasi penulis. Sejarah angkutan kota. Keberadaan angkot atau angkutan kota dimulai pada tahun 1943 ketika Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jenis transportasi ini dimaksudkan sebagai cara berpergian dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 1946, angkot menjadi bagian dari Damri, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia sebagai angkutan umum. Angkutan kota mulai diperkenalkan di Jakarta pada akhir tahun 1970-an dengan nama mikrolet untuk menggantikan oplet yang sudah dianggap terlalu tua, terseok-seok jalannya, dan sering mengalami gangguan mesin. Di beberapa tempat juga ada kendaraan roda 3 yang disebut bemo, seperti becak yang berdasarkan Daihatsu Midget. Tetapi kini sudah dihapuskan. Angkot versi lama disebut oplet. Nama transportasi ini berbeda di setiap provinsi atau daerah yang berbeda. Di Jakarta disebut angkot, di daerah lain seperti Sulawesi, istilah mikrolet disingkat sebagai mikro, lebih banyak digunakan, terutama di Manado. Angkutan kota di Indonesia memiliki berbagai macam istilah, tergantung daerah masing-masing. Mikrolet dan Jaklingko adalah salah satu angkutan umum layaknya angkot di Jakarta. Di Surabaya, angkutan kota lebih dikenal dengan istilah LIN. Di Makassar dikenal dengan istilah PT-PT. Di daerah Papua Barat dan Papua dikenal dengan sebutan taksi. Sementara di Medan dikenal dengan sebutan Sudako. Di Aceh sendiri, mikrolet dikenal dengan sebutan labi-labi, dan di Malang dikenal sebagai angkota. Evolusi angkutan umum di Manado.
Angkutan kota di Manado sudah ada sekitar tahun 1960-an di Minahasa. Di zaman itu, angkutan umum pertama yang berjalan di Manado adalah Bemo, lalu diiringi dengan ST20, tetapi sebelumnya juga sudah ada beberapa kendaraan tradisional lainnya seperti bendi dan lain-lain. Lagu ini merupakan karangan orang Minahasa yang mempopulerkan kendaraan angkutan umum melalui sebuah karya musik. Lagu ini kurang lebih sudah ada sejak tahun 1990-an. Dalam lagu ini menggambarkan kehidupan masyarakat Manado pada masa itu, tentang teknologi kendaraan umum, oto beca, oto kacili. Lagu ini hendak mau menyebut jenis angkutan umum yang populer di kota Manado dan kota-kota lainnya di Indonesia pada masa itu. Tahun 1980-an di Manado mulai masuk kendaraan roda 4 yang diproduksi oleh Suzuki Carry ST20 yang kemudian populer orang Manado menyebutnya ST20. Dalam bentuk minibus untuk angkutan umum ST20 dapat memuat 7 penumpang. 6 penumpang di bagian belakang yang duduk menghadap ke depan, masing-masing 3 kursi di kiri dan di kanan, dan 1 penumpang di depan bersama sopir. Karena desain awalnya pick up, maka antara sopir dan penumpang di belakang terdapat pembatas. Sepanjang tahun 1980-an, angkutan kota bernama ST20 ini melayani orang-orang Manado berpergian di dalam kota, baik itu ke pasar, mengantar murid-murid ke sekolah, dan ke kantor bagi para pegawai. Ongkos sekali jalan per 1 penumpang pada masa itu adalah 100 perak rupiah. Itu berlaku untuk jarak jauh dan dekat. Seperti nasib Bemo ketika ST20 mulai populer. Ketika mobil angkutan kota dengan jenis dan tipe yang lebih mutakhir memenuhi jalanan kota Manado, mobil dengan mesin LJ50 2-stroke 539 cc ini juga mulai ditinggalkan. Pengaruh musik pada mikrolet Manado. Musik dapat memutar balik dan menyeimbangkan gelombang pikiran. Musik mempengaruhi pernapasan, musik mempengaruhi denyut nadi, detak jantung, dan ketegangan peredaran darah. Musik mempengaruhi tekanan otot, dan selanjutnya mengembangkan perkembangan dan koordinasi tubuh. Musik mempengaruhi tingkat panas internal. Musik dapat mengatur hormon-hormon yang berkaitan dengan stres. Terlebih lagi, musik dapat mengubah kesan ruangan kita, mengubah pandangan kita tentang waktu, dan musik dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bukan hanya teknologi yang bisa saling bersaing mencari sebuah terobosan baru dalam dunia teknologi. Mikrolet juga bersaing untuk mendapatkan penumpang. Hal ini dapat dilihat dari persaingan audio musik yang dilakukan pengendara mikrolet di Manado. Pengendara mikrolet beralasan bahwa jika dalam sebuah mikrolet tidak ada musik yang keras, maka mereka akan ditinggalkan penumpang karena tidak lagi menarik. Untuk itulah mengapa banyak orang, khususnya di Manado, saat menaiki mikrolet pasti merasa kurang seru suasana perjalanannya jika tidak ada musik. Saat ini, tarif angkutan kota di Manado sudah resmi dinaikkan pada tanggal 28 Januari 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Wali Kota Manado nomor 35 tentang tarif angkutan kota di Manado. Kenaikan tarif angkutan kota terjadi akibat harga bahan bakar minyak yang juga telah mengalami kenaikan. Semakin lama waktu berlalu akan semakin banyak hal yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam aktivitas sehari-hari. Orang-orang saat ini lebih memilih menggunakan transportasi pribadi atau jasa transportasi online untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Untuk itu, dengan adanya artikel ini, penulis berharap bisa membantu mengedukasi pembaca mengenai mikrolet yang sudah puluhan tahun membantu aktivitas manusia.